Deddy Mulyadi, saudara. Karena Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Kalau dia gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang, harus ditumbang. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan menunjukkan sebuah video perdebatan ataupun adu argumen antara Bahar bin Smith dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Seperti yang kita tahu, perseteruan antara para Habib, khususnya Bahar bin Smith dengan Kang Deddy Mulyadi ini sudah berlangsung sejak lama ya. Sejak Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta, di mana pada saat itu Kang Deddy Mulyadi dituduh telah menyebarkan kemusyrikan dan dituduh telah membuat banyak berhala di Kabupaten Purwakarta. Tuduhan-tuduhan tersebut dilontarkan oleh Habib Bahar bin Smith dan juga Habib Rizik Syihab ya. Nah, namun kali ini Kang Deddy Mulyadi pun tidak tinggal diam. KDM ya, sapaan akrab Kang Deddy Mulyadi, membocorkan alasan kenapa para Habib-Habib ini menyerang ataupun memfitnah Kang Deddy Mulyadi dengan isu agama. Rupanya para Habib ini ada yang bayar sobat semuanya. Waduh, sudah terbongkar sekarang ya. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama adu argumen ataupun perdebatan antara Bahar bin Smith dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Selengkapnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di akhir zaman. Fitnah di mana-mana. Kerusakan di mana-mana. Maka satu-satunya benteng bagi NKRI, baik masa sekarang atau di masa yang akan datang, benteng NKRI adalah para santri, saudara-saudara. Nah, santri-santri di daerah-daerah, santri-santri di tempat-tempat, itu tergantung tempatnya. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara. Karena Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Nggak ada urusan saya, iblis saya makan kok. Deddy lagi. Kalau dia gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Makanya yang kayak begitu ya? Harus ditumbang, harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa kayak terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Bahkan nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah nggak ada urusan. Saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya nggak ada urusan, saudara. Mau masuk penjara? Ya, saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk. Nah, itu dia tadi ya, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Bahar bin Smith kepada Kang Deddy Mulyadi ketika saat itu Bahar bin Smith sedang berceramah di Kabupaten Purwakarta ya. Jadi tuduhan-tuduhan tersebut tentu saja tidak mendasar dan juga tidak ada buktinya jika memang Kang Deddy Mulyadi sewaktu menjabat sebagai bupati ia membuat berhala. Dan juga tidak ada buktinya pada saat menjadi Bupati Purwakarta Kang Deddy Mulyadi menyuruh rakyatnya untuk menyembah patung. Jadi ini tentu saja hanya sebagai fitnahan saja ya yang dilakukan oleh Bahar bin Smith kepada Kang Deddy Mulyadi. Nah, lalu apa sih alasannya ya? Siapa sih Bahar bin Smith yang bayar ini? Nah, ini Kang Deddy Mulyadi ketika diwawancari oleh Irfan Hakim pun membocorkan alasan kenapa para Habib-Habib ini, khususnya Bahar bin Smith dan juga Rizik Syihab ini, menyerang habis-habisan Kang Deddy Mulyadi. Selengkapnya. Mengenai Kang Deddy katanya, maaf ya, Kang Deddy membuat patung-patung. Oh iya. Ya, kan saya orang Jawa Barat. Benar. Iya, itu katanya Kang Deddy menciptakan tanda kutip berhala-berhala. Oh, iya. Kalau urusan buat patung, perasaan lebih dulu Bung Karno di Jakarta. Di Jakarta patungnya gede-gede. Nah, sebenarnya gini loh. Tujuannya apa, Kang? Tujuannya estetika aja, mengingatkan gini loh. Misalnya di perempatan, saya pasang misalnya patung Bima. Jadi orang mengingat, saya tunggu nanti di patung Bima. Kan sederhana. Kenapa harus Bima gitu, kenapa? Ya kan nanti bisa dibuat ceritanya dong, narasi tentang Bima. Bima itu sosok pewayangan yang melambangkan seorang kesatria yang memiliki jiwa jujur, sifat kesatria, ucapannya tidak pernah bohong, hormat pada guru.
sampai gurunya mencelakakan dia masih diikutin, dia harus masuk hutan. Iya, iya. Itu kan narasi itu bisa dibuat. Oke. Dan kemudian saya meyakini bangsa Indonesia itu bangsa cerdas, apalagi orang Sunda. Dan mungkin patung disembah. Iya. Sampai ada yang Jadi kalau gini, kalau ada orang yang beranggapan bahwa kalau pasang patung takut disembah, orang itu menganggap bodoh. menganggap Dia orang lain bodoh. merendahkan orang Sunda. Sampai ada yang menyangsikan, maaf sekali, tentang keislaman Kang Deddy. Ya bagi saya sih nggak apa-apa. Persoalan keislaman kan tidak mesti harus meyakinkan pada orang lain. Persoalan keislaman itu kan persoalan kita dengan Allah. Ngapain kita harus mau diyakini keislaman kita pada orang lain kalau Allah sama kita meragukan? Menghadapi orang-orang seperti itu gimana? Gi, hati-hati jatuh. Cuekin aja. Mereka itu juga politik kok. Maksudnya? Ya politik. Apa yang dia lakukan politik. Jadi kepentingan politik juga. Maksudnya kita bahas agak serius nih, nggak apa-apa lah. Ya, serius. Jadi karena isu itu tuh tiba-tiba mencuat ketika politik sedang panas. Iya, buktinya setelah selesai pilgub nggak ada lagi tuh yang ngomongin itu. Hari ini nggak ada ngomong Deddy Mulyadi musyrik kafir lagi, nggak ada. Iya. Ya, berarti kan bisa dianggap ada yang menggoreng. Ya iyalah. Kita kan tahu tukang gorengan itu siapa. Apalagi kalau pakai plastik berangu. Iya. Jadi cuek aja menghadapi itu. Cuek aja. Apa sih bedanya dengan Kang Irfan? Kan pasti juga ada aneh. Iya. Pasti biarin aja. Dan hater itu perlu loh. Buat apa? Ya perlu dong. Kalau saya nggak diurusin urusan itu, jarang ngeberitain saya juga, orang nggak kenal saya juga. Saya ngucapin terima kasih sama yang mengkritik saya dan menuduh saya dengan berbagai hal. Nah, Sobat Intonasi, kita bisa mendengar langsung ya dan juga melihat alasan mengapa ya para Habib-Habib ini menyerang Kang Deddy Mulyadi. Jadi ketika pilkada saja. Buktinya saat ini sedang tidak ada pilkada nih, masa tenang seperti ini. Gak ada tuh ya. Para Habib-Habib seperti Bahar bin Smith ataupun Rizik Syihab ini menyentil ataupun menyenggol Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ya. Ini aman-aman saja. Berarti kan sekarang sudah jelas ketahuan. Jadi bukan semata-mata untuk menyiarkan kebenaran, bukan menyiarkan agama ya. Jadi semata-mata untuk bayaran. Nah, di pilkada kemarin 2024 itu Kang Deddy Mulyadi berhadapan dengan 3 paslon ya, ada JJ, Gita, dan juga Ahmad Saiku. Nah, para Habib ini diketahui dia mendukung salah satu paslon yaitu Ahmad Saiku ya dari partai PKS kalau nggak salah ya. Nah, jadi para Habib ini sengaja menggoreng kembali ataupun memframing ataupun bahkan memfitnah Kang Deddy Mulyadi dengan isu agama, dengan tuduhan-tuduhan musyrik lah, penyembah berhala lah, kafir lah, pembuat patung lah. Nah, jadi supaya nama ataupun elektabilitas Kang Deddy Mulyadi yang saat itu mencalonkan Gubernur Jawa Barat turun, supaya warga Jawa Barat tidak ada yang memilih Kang Deddy Mulyadi kan. Tapi kayaknya tidak berlaku ya. Buktinya 60% lebih ya, 62% kalau nggak salah rakyat Jawa Barat memilih Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernurnya. Berarti cara-cara seperti itu tidak laku lagi, bos. Rakyat Jawa Barat sekarang sudah pintar-pintar ya. Sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena kan tidak mendasar juga apa yang dilontarkan oleh Bahar bin Smith ini, yang dituduhkan oleh Bahar bin Smith ini kepada KDM, Kang Deddy Mulyadi. Apa, rakyatnya sudah pintar-pintar lah sekarang ya. Jadi intinya untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi di isu-isu agama ini sudah tidak berlaku lagi. Coba cari yang lain dong. Cari cara yang lain. Supaya Kang Deddy Mulyadi ini namanya jelek ya. Cari cara yang lain ya. Karena untuk cara isu agama ini tidak mempan ya. Nah, jadi kita semua tahu Kang Deddy Mulyadi tadi mengatakan dibayar kok untuk kepentingan kampanye, untuk kepentingan politik. Tidak nyangka ya. Nah, untuk para pengikut Habib tahu sekarang dong ya. Berarti kan karena bayaran, karena duit gitu kan. Kalau memang ya agama jika digunakan, disalahgunakan dalam berpolitik bahaya sekali ya. Bisa memfitnah, bisa menjelek-jelekan orang ya tanpa dasar gitu kan, menuduh tanpa bukti kan. Ya ini seperti yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan ya Habib inilah ya yang mengaku cucu Nabi katanya. Jadi kepada rakyat semuanya ya, kita harus lebih cerdas, harus lebih bijak lagi ya dalam memilih informasi. Jangan mudah terhasut ya, jangan mudah kita percaya walaupun orang itu katanya Habib, walaupun orang itu katanya Ustadz. Kalau memang ucapan-ucapannya itu ataupun tingkah lakunya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, gitu kan? Jadi kita harus benar-benar ya memilih mana panutan agama yang benar, yang lurus, yang baik, yang suka benar-benar menolong orang, yang benar-benar hatinya baik, bukan yang memang sering menghina orang, sering menantang-nantang orang,
sering menuduh orang, apalagi sering memfitnah orang. Seperti itu jangan diikutin ya, jangan jangan dijadikan panutan lah ya, karena dari ucapan bahasanya pun tidak pantas. Nah, sobat semuanya, itu dia tadi ya, argumentasi selama ini memang KDM ataupun Kang Deddy Mulyadi diam saja ketika dirinya dituduh ataupun dipitnah oleh gerombolan-gerombolan ini. Tetapi sekarang ya Kang Deddy Mulyadi ini membuka rahasia kenapa mereka-mereka ini menuduh ataupun terus-terusan saja memfitnah Kang Deddy Mulyadi. Dan saya pun baru sadar ya, iya ya. Jadi ketika ada waktu pilkada saja mereka ini banyak ceramah. Hari-hari biasa ini nggak ada tuh. Nggak ada yang bayar kali ya. Kalau ada pilkada baru mereka nih banyak yang bayar, jobnya banyak. Nah sobat semuanya, bagaimana nih ya? Jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.